Jumpa lagi di channel kita semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Sang Penguasa Elemental. Bab 106-110. Bab 106. Jejak kegelapan pertama. Langit antariksa beriak. Armada patroli EV Megatrix mendeteksi retakan kecil di dimensi barat. Anomali dimensi. Koordinat 78.45 Mark Barat. Teriak operator. Catherine, yang memonitor dari markas utama EV Megatrix, langsung mengetik cepat. Retakan masih skala mikro, tapi, lihat ini. Hologram menampilkan objek hitam melesat keluar retakan. Axel mengernyit. Itu bukan sekadar pecahan. Itu, unit pengintai. Objek lonjong berwarna obsidian berpendar ungu. Tak butuh lama, drone X-Capture sudah meluncur, menjeratnya dalam medan energi. Jangan hancurkan, bawa ke lab. Perintah Axel. Beberapa jam kemudian, probe misterius itu sudah ada di ruang penelitian. Namira mengamati dengan saksama. Strukturnya rumit sekali. Ada lapisan DNA buatan bercampur nanoplasma. Laksia menambahkan, dan core-nya, memakai pola spiral yang sama seperti Void Seed dari kasus Aegos dulu. Evelyn bergidik. Berarti mereka mulai menanam benih kegelapan lebih awal. Nefertari berusaha menjaga suasana, meski suaranya menegang. 4 tahun mungkin cuma estimasi optimis. Axel mengangguk serius. Kita percepat semua proyek pertahanan. Beberapa hari berlalu. Di ruang pelatihan EV Megatrix Center, latihan simulasi pertempuran intensif berlangsung. Axel berdiri mengawasi ketika Catherine, Ravina, Lilian, Ice4, dan Namira bertarung melawan simulasi taktis dari ISSC. Level simulasi dinaikkan ke tingkat Void Mode, perintah Axel. Simulasi holografik langsung menampilkan pasukan monster humanoid Void, lengkap dengan taktik cerdas dan serangan multidimensi. Evelyn yang datang membawa kopi bersorak, ayo tunjukkan siapa istri paling badas di galaksi. Lilian melepaskan serangan plasma berlapis. Multi-Phase Beam. Ravina, backup aku. Covering Plasma Net, aktif. Ravina menjebak musuh dalam jaring energi. Ice4 menyelip lincah, menebas satu persatu hologram musuh. Speed Mode, Hyper. Catherine meledakkan titik pusat simulasi. Void Core, dihancurkan. Beberapa menit kemudian, seluruh hologram menghilang. Kemenangan sempurna. Skor 98%, lapor AI. Lumayan, Axel tersenyum. Tapi kita butuh 100%. Laksia berkomentar santai sambil masuk membawa buah hibrid, kalau kita terus push stamina seperti ini, jangan salahkan kalau nanti malam suami kita tepar duluan. Semua tertawa kecil. Di sudut savana, Vania kembali menatap villa mewah Axel dari kejauhan. Hatinya kian pedih melihat keharmonisan Axel bersama para istrinya yang luar biasa. 4 tahun, mereka semakin kuat. Aku makin tak berarti, bisiknya lirih. Air mata kembali mengalir, namun ia hanya mampu menatap dari jauh, tanpa berani mendekat. Di kegelapan galaksi luar, Lord Mega Void perlahan membuka matanya. Satu probe berhasil menembus. Baik, mari kita kirimkan tahap kedua. Dari pusaran hitam, 2 makhluk baru terbentuk, Void Assassin Class. Mulai permainan kalian. 2 tahun berlalu sejak peringatan dari Dylan masa depan. Kota Savana kini makin padat oleh aktivitas militer dan diplomasi intergalaksi. Federasi Skies menjelma pusat kekuatan galaksi barat. Di ruang strategis EV Megatrix, Axel memandang hologram peta bintang yang terus diperbarui. Zona Zetra, sistem bintang baru yang potensial untuk aliansi, lapor Catherine. Pengintai drone Stellar Probe sudah mengirimkan data awal. Tanda-tanda pergerakan cabang pasukan Lord Mega Void mulai tampak di sektor pinggiran itu, tambah Namira. Laksia memutar grafik pertumbuhan armada. Jika kita biarkan, mereka bisa menguasai jalur hyperspace utama ke bumi. Axel mengangguk. Kita mulai ekspansi terbatas. Bukan perang terbuka, tapi operasi intelijen, penguatan pengaruh, sekaligus penguasaan titik strategis. Nefertari menyeringai. Akhirnya kita keluar bumi juga. Bosan terus di markas. Ice4 bercanda, awas, nanti kamu kangen ranjang empuk kita. Suasana serius namun tetap hangat khas Team Skies. Sementara itu, jauh dari gemerlap kesuksesan Axel, di sudut kumuh pinggir kota Savana, Vania terduduk lunglai. Perusahaan keluarganya bangkrut. Ibunya meninggal karena penyakit akut yang tak mampu diobati. Semua kekayaan, koneksi, bahkan teman-teman palsunya meninggalkannya. Hidupku, selesai, bisiknya sambil menatap langit mendung. Tubuhnya kurus, pakaian lusuh. Pipinya basah oleh air mata. Ia berjalan sempoyongan ke atas jembatan Savana Skyway. Aku sudah tak berguna. Bahkan dia, Axel, sudah jauh di atas langit, takkan pernah menoleh padaku lagi. Langkahnya perlahan menuju pembatas jembatan. Angin malam menerpa wajahnya. Namun di kegelapan malam, sesosok siluet berdiri. Jangan, ucap suara tegas. Vania terpaku. Itu suara yang tak asing.
Axel berdiri di depannya, sorot mata tajam namun penuh empati. Kenapa kau di sini? Vania berbisik lirih. Aku mengawasi semua wilayah bumi. Termasuk orang yang pernah berarti di masa laluku, jawab Axel pelan. Air mata Vania kembali mengalir. Untuk apa? Kau sudah punya segalanya, aku hanya sampah masa lalu. Axel mendekat, meraih pundaknya. Semua orang layak diberi kesempatan kedua. Namun sesaat kemudian, suara Olivia bergema tajam di telinga Axel, melalui komunikasi pribadi. Jangan, Axel. Jangan bawa dia masuk lagi ke hidup kita. Dia sudah memilih meninggalkanmu dulu. Jangan buat semua istri yang mencintaimu sakit hati hanya karena belas kasihan. Axel terdiam. Konflik internalnya mulai muncul. Disinilah awal dari drama panjang yang kelak akan menguji keluarga besar Skies. Beberapa hari kemudian, armada pengintai kecil FM Megatrix resmi diberangkatkan ke sektor Zetra. Kapal utama Starlight Wanderer membawa misi perdana mereka keluar bumi. Petualangan galaksi dimulai. Bab 107. Gelombang awal invasi. Di ruang utama FM Megatrix, suasana makin intens. Hologram pergerakan Void berkedip-kedip. Data baru terus masuk dari berbagai sektor galaksi barat. Void Probe kelima muncul di sisi barat sektor Taurus, lapor Namira. Catherine menambahkan, mereka mempercepat fase penyebaran benih kegelapan. Ini di luar prediksi semua algoritma SSC. Laksia menatap layar dengan dahi berkerut. Mereka sengaja menebar gangguan di beberapa titik bersamaan. Taktik pengalihan. Axel berdiri di tengah, tangan menyilang. Mereka ingin memaksa kita memperluas armada, menyebar sumber daya, hingga celah utama terbuka. Evelyn masuk membawa laporan baru, 2 Void Assassin kelas sudah menembus sektor perbatasan Zetra. Kita harus bertindak sekarang. Nefertari mengepalkan tangan. Saatnya operasi ofensif. Axel mengangguk mantap. Aktifkan armada Frontier. Beberapa jam kemudian, di pangkalan peluncuran FM Megatrix, armada Frontier, pasukan ekspedisi pertama Federasi Skies bersiap. Kapal utama Starlight Wanderer, didampingi 4 kapal pendukung kelas Guardian, perlahan naik ke orbit. Semua sistem stabil, hyperdrive siap, lapor Catherine dari ruang komando. Ice 4 bersorak kecil. Akhirnya keluar juga dari karantina markas. Jangan santai dulu, kata Lilian. Misi pengintaian ini bisa jadi titik awal perang. Armada perlahan menghilang dalam kilatan hyperjam, menuju sistem Zetra. 1 hari yang lalu, kondisi Vania kian mengenaskan. Hidupnya benar-benar runtuh. Rumahnya disita, keluarganya hancur, hutang menumpuk. Ia kini tinggal di apartemen kumuh pinggiran savana. Malam itu, suara batuk ibunya yang sakit parah kembali terdengar, namun sudah tak ada dokter yang mau menanganinya. Obat-obatan menipis. Tak kuat menahan, Vania menunduk, air matanya mengalir deras. Semua habis, aku gagal menjaga semuanya. Beberapa hari kemudian, berita duka menyebar. Ibunya meninggal dunia. Vania kini benar-benar sendirian. Ia mengembara tanpa tujuan, hanya bayangan masa lalu tentang Axel yang terus menghantuinya. Seandainya aku tak meninggalkanmu dulu, bisiknya pelan. Hingga akhirnya, malam itu, ia berdiri di jembatan Skyway yang tinggi. Langkah terakhir hampir ia ambil, namun sosok tegap muncul. Cukup, ucap suara tegas Axel. Vania membeku. Air matanya makin deras. Kenapa kau masih peduli? Axel menatap tajam. Karena aku tidak pernah sepenuhnya berhenti peduli. Namun dari alat komunikator telinga, suara Olivia terdengar marah, Axel. Tidak. Jangan bawa dia kembali. Jangan buat pengkhianatan masa lalunya menggores luka baru di hati istri-istrimu. Axel diam. Wajahnya keras namun matanya bergejolak. Pertentangan internal keluarga Skies baru saja dimulai. Sementara itu, di sektor Zetra, armada Frontier mendekati koordinat target. Hologram menunjukkan 2 Void Assassin kelas bersiap membelah dimensi kecil untuk membuka celah invasi. Target dikunci. Catherine berteriak. Eksekusi rencana sergap. Perintah Axel. Nefertari, Ice 4, Ravina, Lilian, dan Namira langsung bergerak ke shuttle serang. Operasi Blitz mode aktif. Seru Evelyn. Dalam waktu singkat, pasukan elit Skies turun ke permukaan asteroid berbatu tempat Void Assassin beraksi. Pertempuran sengit terjadi. Lilian meluncurkan ledakan plasma spiral. Eternal Vortex Cannon, aktif. Void Assassin memecah diri menjadi 4 bayangan hitam. Nefertari menerjang, pedang plasmanya menyambar presisi. Plasma Crescent Slash. Namira menciptakan medan gravitasi pelumpuh. Gravity Lock Zone. Salah satu Void Assassin berhasil menembus pertahanan, menyerang balik Ravina. Namun Ice 4 melompat cepat. Speed Burst, Hypercut. Bayangan musuh terbelah. Void Assassin pertama hancur. Namun yang kedua memanggil fragmen baru. Formasi Void Blaster aktif, menembakkan energi ungu pekat. Awas. Catherine meluncur membawa perisai medan anti-plasma. Ledakan besar mengguncang area tempur. Lilian, sekarang. Seru Axel. Lilian melepaskan finishing beam raksasa. Void Purgerai, fase akhir. Serangan gabungan itu menghabisi Void Assassin kedua.
Pertempuran usai. Hanya pecahan debu dimensi tersisa di ruang kosong. Dua makhluk ini hanya pembuka jalan, ujar Axel dingin. Kemungkinan akan ada gelombang besar selanjutnya, kata Namira. Axel menatap jauh ke bintang Orion. Mereka akan datang. Dan kita akan siap. Armada Frontier perlahan kembali ke bumi. Kemenangan pertama telah dicapai, namun perang galaksi baru saja dimulai. Bab 108. Kontak pertama di Zetra. Starlight Wanderer meluncur mulus menembus hyperspace, menandai awal ekspedisi intergalaksi pertama Federasi Skies. Di ruang observasi utama, Axel dan para istri berdiri memperhatikan hologram 3 dimensi sektor Zetra. 8 titik kehidupan terdeteksi di sistem bintang primer, kemungkinan besar stasiun penelitian dan markas kecil Mega Void, lapor Catherine. Laksia menggeser peta, menunjukkan jalur hyperspace terdekat. Jika kita bisa menguasai titik-titik ini, mereka akan terisolasi. Nefertari bersemangat. Ayo kita serang duluan sebelum mereka sadar. Namun Ravina mengingatkan, kita bukan pasukan barbar, kita awasi dulu. Pastikan apakah semua titik itu murni militer atau ada sipil di dalamnya. Evelyn menambahkan sambil menyilangkan tangan, Void Assassin yang dilepas Lord Mega Void pasti ada di sekitar sini. Beberapa jam kemudian, pengintai drone menembus salah satu stasiun. Tiba-tiba alarm berbunyi. Void Assassin muncul. Teriak Ice 4. Dua sosok humanoid hitam dengan aura ungu pekat melesat mendekati Starlight Wanderer. Axel mengaktifkan perisai kapal. Semua ke posisi. Ini latihan tempur real pertama kita di luar bumi. Lilian dan Ravina melompat ke dek tempur. Lilian melepaskan Photon Blade sementara Ravina mengaktifkan Thunder Novanet. Serangan pertama Void Assassin melesat cepat, tetapi Catherine memanipulasi gravitasi lokal, memperlambat gerakan mereka. Gravitational Collapse, Sektor 3 terkunci. Seru Catherine. Salah satu Void Assassin terseret ke bawah kendali massa, membuka celah bagi Evelyn. Spatial Displacement. Evelyn memanipulasi ruang, memindahkan musuh ke lintasan laser Laksia. Root Cannon, Fire. Tembakan energi kayu berkombinasi plasma menghantam tepat di jantung Void Assassin pertama. Satu musuh hancur. Namun yang kedua melesat jauh lebih cepat. Olivia mengangkat tangannya. Temporal Lockdown. Waktu di sekitar target melambat drastis, membuat serangannya menjadi gerakan lambat. Nefertari melepaskan Inferno Core Spear, menusuk Void Assassin kedua. Axel memastikan serangan terakhir, membentuk pedang energi kombinasi ether. Primal Ether Slash. Void Assassin kedua hancur total. Setelah pertempuran, semua berkumpul kembali. Daya serang mereka sudah mendekati tahap invasi awal, kata Namira serius. Dan ini baru pengintai, tambah Laksia. Axel menatap jauh ke hologram galaksi. Petualangan kita baru dimulai. Semakin kita menjauh dari bumi, semakin dekat kita ke pusat kegelapan. Semua terdiam sejenak. Petualangan sesungguhnya baru akan dimulai. Bab 109. Batas tipis antara harapan dan kegelapan. Starlight Wanderer melaju tenang menembus hyperspace, namun ketegangan di dalam ruang komando terasa pekat. Catherine menatap peta dimensi holografis yang dipenuhi titik-titik ungu. Proyeksi pertumbuhan koloni Void meningkat 18% dalam 2 pekan terakhir, lapornya. Namira menambahkan, laporan pengintaian drone menyatakan ada pembangunan megastruktur baru di sektor Zetra bawah. Mereka sedang menyiapkan portal dimensi utama. Axel mengangguk pelan. Void Gate generasi baru, itu target prioritas mutlak. Nefertari mengepalkan tangannya. Kalau Void Gate aktif, mereka bisa mengirim ribuan pasukan dalam hitungan menit. Ravina menimpali, kita perlu taktik infiltrasi cepat sebelum Gate stabil. Evelyn berdiri di sisi Axel, matanya dingin, dan jangan lupa, setiap Void Gate aktif, bisa menarik anomali dimensi liar lain. Resiko kehancuran galaksi makin besar. Di ruang observasi samping, suasana lain sedang memanas. Olivia berdiri memandangi Vania yang duduk termenung di kursi pengunjung. Kau pikir dengan kembali ke sisi Axel semuanya selesai? Suara Olivia dingin, nyaris membeku. Vania menunduk, suaranya lirih, aku tidak mengharapkan pengampunan, hanya kesempatan menebus. Olivia melangkah pelan, tatapannya tajam. Kesempatan. Kau meninggalkannya saat dia paling membutuhkan dulu. Dan sekarang ketika semua sudah susah payah kami bangun, kau kembali meminta bagian. Air mata Vania mengalir tanpa mampu menahan. Aku, hanya ingin tetap hidup. Jangan salah. Kami bukan penyelamat yang menampung beban masa lalumu. Di dunia ini, tak semua orang layak diselamatkan, tegas Olivia. Axel yang tiba-tiba muncul menahan ketegangan itu. Cukup. Olivia menatap suaminya tajam, namun menahan kata-kata selanjutnya. Axel menoleh pada Vania, suaranya berat. Kau akan tetap dalam pengawasan. Tapi kau tetap di bawah tanggung jawabku. Vania mengangguk lemah, seolah bertahan di ujung tali harapannya. Di sudut lain markas, Ice 4, Nefertari, dan Laksia memperhatikan dari jauh. Drama internal mulai mekar, bisik Ice 4. Badai yang tenang di permukaan, sambung Laksia. Nefertari tersenyum masam. Semoga saat perang sesungguhnya pecah, mereka bisa sinkron kembali. 2 hari kemudian.
Ruang taktis EV Megatrix dipenuhi seluruh komandan. Hologram Void Gate Zetra berputar perlahan, memancarkan riak dimensi yang mengancam stabilitas hyperspace. Void Executor kelas dikonfirmasi aktif. Level energi mereka mendekati tahap komando, bahkan Void Assassin sebelumnya hanya pelayan pengantar, ujar Catherine. Evelyn menambahkan, Void Executor bisa mengatur celah dimensi kecil, menyebar parasit kegelapan bahkan ke sistem stabil. Namira menambahkan proyeksi. Prediksi algoritma SSC, dalam 72 jam ke depan, fase invasi besar akan dimulai. Kalau Void Executor berhasil aktifkan jaringan subdimensi mereka, dampaknya tak akan hanya ke Zetra, tambah Laxia. Efeknya bisa beriak ke sektor Orion lama. Suasana menjadi hening. Axel akhirnya bicara, tegas kita akan memotong kepala ular sebelum tubuhnya bangkit. Pukul 3 Mark Stasiun, operasi Spear Point dimulai. Armada EV Megatrix memasuki zona Blackout Hyperspace di bawah pengawalan Heavy Stealth Shield. Tim serang utama, Catherine, Olivia, Evelyn, Lilian, Ravina, Namira, Ice4, Nefertari, Laxia, dan Axel langsung turun ke shuttle infiltrasi. Void Executor kelas muncul dari pusaran hitam, bentuknya mengerikan, humanoid berlapis armor cair hitam pekat dengan tanduk energi spiral, memancarkan pancaran ungu pekat hampir setara level 8 tahap awal. Void Gate perlahan berdenyut, ratusan larva Void melayang berputar membentuk jaringan parasit. Axel menciptakan pedang eter murni. Formasi penuh. Jangan beri mereka waktu membangun resonansi. Lilian langsung meluncurkan ledakan plasma spiral. Photon Cyclone Impact. Ravina membentuk jaringan Thunder Nova Double Layer, membakar larva Void. Olivia memperlambat waktu sekeliling dengan Temporal Compression Field, membuka celah manuver Ice4 yang menebas kawanan larva dengan Hyper Spin Chute. Catherine menambah beban massa Void Executor, menurunkannya ke tanah. Gravity Overload, 100x. Serunya. Namun Void Executor melepaskan gelombang dimensional crash, memecah struktur gravitasi. Evelyn mengunci ruang, memaksa energi liar terkonsentrasi, spatial containment, sektor lock. Nefertari dan Namira menyerang bersamaan. Infernal Lens. Magnet Core Breaker. Void Executor terpental, namun ia merangkai tombak dimensi hitam panjang, membelah ruang, hampir menembus pertahanan. Axel melompat, mengaktifkan Armor Ether Full Conversion Mode. Primal Ether Genesis Slash. Tubuh Void Executor pecah menjadi pecahan partikel dimensi. Hening sesaat. Namun Catherine langsung menyadari, mereka hanya penjaga awal. Portal utama Void Gate mulai aktif. Void Gate mulai memancarkan spiral dimensi yang meluas, mulai menggulung energi hyperspace. Laxia menatap tajam, gelombang pertama, ini baru pembukaan. Axel menarik nafas panjang, menatap jauh ke galaksi hitam. Perang ini, baru dimulai. Bab 110. Krisis Dimensi Ganda. 3 hari setelah operasi Spear Point, situasi galaksi barat makin kritis. Di markas pusat EV Megatrix, layar strategis dipenuhi proyeksi instabilitas dimensi. Namira berdiri di depan peta holografis yang berkedip-kedip. Void Gate utama masih stabil, tapi, terjadi pembelahan resonansi dimensi sekunder, jelasnya. Catherine menambahkan dengan suara serius, satu celah baru terbuka di sektor Itral. Mereka mencoba menciptakan jalur invasi paralel. Laxia menatap grafik yang makin kacau. Mereka menyerang dari dua sisi untuk memecah kekuatan kita. Evelyn menatap Axel, suaranya berat. Kalau dua portal ini sinkron, gelombang invasi penuh bisa terjadi dalam seminggu. Axel mengepalkan tinju. Kita takkan biarkan. Ruang briefing taktis penuh ketegangan. Operasi Dual Eclipse kita aktifkan, kata Axel. Tim 1 tetap di sektor Zetra menjaga Void Gate utama. Tim 2 akan menyelinap ke Itral dan menghancurkan celah barunya sebelum stabil. Catherine mengatur formasi. Tim Zetra, Catherine, Evelyn, Ravina, Ice4, Namira. Tim Itral, Axel, Olivia, Lilian, Nefertari, Laxia. Nefertari menyeringai. Akhirnya kita dibagi. Sudah lama pengen sparring serius di garis depan. Ravina menatapnya datar, jangan terlalu bernafsu. Ini bukan latihan. Ice4 berseri-seri. Asyik, bisa unjuk skill hyper lagi. Lilian hanya tersenyum halus, namun aura cahayanya makin berpendar kuat, seolah kekuatannya sudah menembus tahap pertumbuhan baru. Tim Itral menyusup cepat ke sektor target. Di depan mereka, portal baru perlahan membuka, membentuk pusaran dimensi ungu tua diselimuti kabut partikel hitam. Void Reaver kelas menunggu. Bentuknya seperti makhluk naga berarmor bioorganik dengan tentakel dimensi berdenyut. Void Reaver, tipe baru, ujar Olivia, mengaktifkan jam waktu di tangannya. Serangan mendadak terjadi. Lilian maju pertama. Photon Cascade. Gelombang cahaya plasma menghantam bagian sayap Reaver, namun tentakel dimensi menghisap sebagian energi. Nefertari menyalakan pedang plasmanya. Infernal Twin Spiral. Laxia mengirim serangan akar energi plasma hijau, mencoba membekukan bagian ekornya. Binding Root Cannon. Namun tentakel Reaver menyerang balik, membelah dimensi kecil, menciptakan ilusi multilayer yang membingungkan medan tempur. Dimensional Shift Field. Teriak Olivia.
Ia memperlambat semua lapisan ilusi dan memaksa mereka kembali ke satu realitas utama. Axel membentuk perisai energi ether, menahan gelombang serangan balik dimensi Reaver. Primal Ether Domain, Absolute Lockdown. Tubuh Void Reaver terkunci dalam kubah energi campuran elemen. Kini giliran Lilian melepaskan ultimate beam-nya. Solar Nova, Full Annihilation Mode. Ledakan cahaya membakar tubuh Reaver dari dalam hingga serpihan dimensi menguap abis. Sementara di sektor Zetra, tim Catherine menghadapi gelombang kedua Void Executor Class. Ravina dan Ice4 melesat cepat membentuk serangan kombinasi. Thunder Net Spiral, Locking Zone. Seru Ravina. Speed Hypercross Slash. Pekik Ice4. Void Executor kedua terpental, namun ia membentuk senjata rantai dimensi, menyerang Catherine. Gravity Null Zone, Counter Collapse. Catherine memanipulasi massa rantai musuh, membuatnya runtuh ke bawah. Evelyn melengkapi serangan, Spatial Compression Spike. Medan ruang runtuh menghempaskan musuh ke jantung medan tempur. Namira memberi serangan penutup, Magnet Implosion Core. Void Executor kedua hancur berkeping. Beberapa jam kemudian, kedua tim kembali berkumpul lewat jalur hyperspace aman. Semua target taktikal berhasil dilenyapkan, lapor Catherine. Namun, Void Gate utama terus menyerap energi dari celah dimensi liar. Mereka menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar, kata Namira dingin. Axel memandang bintang di luar angkasa, suaranya berat. Ini bukan lagi sekadar peperangan antar galaksi. Mereka mencoba merusak struktur dimensi itu sendiri. Evelyn menimpali pelan. Perang melawan Void takkan sekadar adu senjata, ini akan menjadi perang eksistensi. Semua terdiam. Di balik kedalaman angkasa, pusaran hitam Void terus berdenyut, menandakan awal perang galaksi dimensi, The Dimensional Collapse War. Bersambung.